Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening yang merayap perlahan, izinkan hatimu memasuki ruang sunyi yang jarang disentuh manusia. Di ruang ini, dunia tidak lagi bersuara, waktu tidak lagi terburu, dan diri perlahan melebur seperti embun yang hilang sebelum matahari. Dengarkan bisikan halus yang tak berbunyi, yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang jujur mencari. Karena ada saat dalam hidup di mana kita tidak sedang berlari menuju Allah, melainkan sedang ditarik olehnya dengan cara yang lembut, diam, dan penuh rahasia. Bila malam terasa panjang, itu bukan gelap, itu adalah undangan agar engkau melihat dengan mata batinmu. Bila dada terasa sesak, itu bukan berat, itu adalah panggilan agar engkau kembali kepadanya. Maka duduklah sejenak, tenangkan napasmu, dan izinkan dirimu masuk lebih dalam, menuju hening yang dipenuhi cahayanya. Bab 1. Sunyi saat diri mulai luruh. Dalam perjalanan batin yang paling halus, ada satu momen ketika seseorang merasa dunia tiba-tiba menjauh. Bukan karena ia berlari darinya, melainkan karena batinnya mulai menemukan ruang yang lebih luas daripada segala hiruk-pikuk kehidupan. Pada momen itu, suara yang selama ini ditenggelamkan oleh ambisi dan keinginan pelan-pelan mulai terdengar. Sebuah suara lembut yang tidak berbentuk kata, tetapi berupa kesadaran yang mengetuk dari kedalaman jiwa. Ini adalah panggilan sunyi yang hanya muncul ketika hati sudah lelah menanggung beratnya diri dan mulai merindukan kebenaran yang tidak dapat diberi nama. Sunyi ini bukan kekosongan, tetapi awal dari keluasan. Ketika sunyi itu merayap masuk, seseorang menyadari bahwa segala hal yang dulu dianggap penting perlahan kehilangan cengkeramannya. Identitas, gengsi, dan peran sosial yang selama ini begitu kuat rasa kepemilikannya berubah menjadi sekadar lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih abadi. Ada perasaan seolah tirai batin mulai tersibak, bukan karena usaha keras, tetapi karena penyerahan yang tulus. Dalam keadaan ini, hati terasa lebih peka, lebih jujur, dan lebih berani melihat apa yang selama ini dihindari. Bahwa di balik segala topeng, ada hakikat yang menunggu untuk dikenali. Yang paling menggetarkan adalah ketika seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan sekumpulan cerita yang ia bangun selama hidup. Ia bukan kumpulan luka lama, bukan ambisi masa depan, bukan juga bayangan yang ditakuti oleh pikirannya sendiri. Di dalam sunyi, ia mulai melihat bahwa dirinya adalah saksi yang selalu hadir, saksi yang tidak berubah meski usia, keadaan, dan emosi terus berganti. Kesadaran sebagai saksi ini menghadirkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena kedamaian itu bukan datang dari kemenangan, melainkan dari penerimaan bahwa dirinya bukanlah pusat segala hal. Namun perjalanan menuju pengenalan ini tidak selalu mulus. Ego yang selama ini merasa memiliki diri akan mulai gelisah, mencoba mempertahankan wilayahnya dengan menciptakan ketakutan. Takut kehilangan identitas, takut tidak berharga, takut terhapus. Tetapi semakin seseorang mengizinkan sunyi itu bekerja, semakin ego kehilangan pijakan. Pada titik ini, keberanian bukanlah melawan, tetapi melepaskan. Melepaskan gagasan tentang siapa diri ini seharusnya, dan membiarkan diri apa adanya, tanpa kepura-puraan, tanpa pembuktian. Ketika manusia mampu duduk dalam sunyi dengan hati yang terbuka, ia merasakan kehadiran halus yang tidak mampu ia lukiskan. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dekat daripada napasnya sendiri, sesuatu yang telah menuntunnya sejak awal namun baru kini terlihat. Dan di dalam kehadiran itu, ia menyadari bahwa lenyapnya diri bukanlah kehilangan, melainkan pulang. Pulang kepada kesadaran yang tidak pernah berjarak dari Tuhan. Pulang kepada hakikat yang selama ini menunggu di balik kebisingan dunia. Pulang kepada dirinya yang sejati. Bab 2. Misteri kehadiran yang tak terlihat. Di balik seluruh gerak kehidupan, ada sesuatu yang diam tetapi bekerja. Tersembunyi namun selalu hadir. Lembut namun sangat menentukan. Sesuatu itu bukan bentuk, bukan suara, bukan pula cahaya yang dapat ditangkap mata. Ia hadir sebagai rasa halus yang membuat seseorang tiba-tiba berhenti dan menyadari bahwa hidup ini lebih dalam dari apa yang tampak.
Ketika seseorang mulai membuka ruang dalam dirinya untuk melihat lebih jujur, ia merasakan kehadiran yang tidak meminta disembah dengan suara keras, tetapi mengajak dikenali dengan keheningan. Inilah misteri keberadaan yang tidak pernah berjarak, namun sering terabaikan karena manusia terlalu sibuk mengejar apa yang terlihat. Saat hati mulai tenang dari gelombang pikiran, seseorang mendapati bahwa seluruh kegelisahan selama ini bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari persepsi yang ia bentuk sendiri. Dunia tidak pernah benar-benar mengguncang manusia. Yang mengguncang adalah pikiran yang menolak menerima kenyataan. Ketika seseorang mulai memperhatikan sumber gejolak itu, ia melihat bahwa di balik setiap rasa, ada kesadaran yang tetap tenang, tetap hadir, tetap menjadi saksi. Kesadaran inilah yang menjadi jembatan antara dirinya dan Tuhan. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengenalan langsung yang hanya terjadi ketika diri merendah. Misteri keberadaan ini semakin terasa ketika manusia mulai menyadari bahwa yang selama ini ia cari ternyata bukan sesuatu di luar dirinya. Ia tidak mencari Tuhan yang berada jauh di langit, tetapi mencari kesadaran yang membuatnya dapat mencintai, dapat merasa, dapat merindukan sesuatu yang lebih tinggi. Kesadaran itu tidak pernah terpisah darinya, tidak pernah luntur, tidak pernah gagal memandu. Yang terpisah hanyalah dirinya yang terjebak dalam pikiran dan identitas palsu, sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang lebih asli menunggu di kedalaman batin. Anehnya, semakin seseorang menyingkap misteri ini, semakin ia merasa kecil. Ia melihat bahwa segala yang ia banggakan, segala klaim kepemilikan, segala rasa aku yang mengetahui, ternyata hanya awan yang lewat, bukan langitnya. Dan ketika ia melihat bahwa dirinya bukan pusat apapun, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diperoleh dari dunia. Karena ternyata yang paling melelahkan dalam hidup bukanlah pekerjaan atau keadaan, tetapi menciptakan jarak dari sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat. Ketika misteri ini mulai dipahami, seseorang tidak lagi sibuk mencari bukti keberadaan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan hadir bukan sebagai objek yang harus ditemukan, tetapi sebagai kesadaran yang membuatnya dapat menyaksikan hidup ini. Ia tidak lagi menunggu tanda, karena ia sendiri telah menjadi tempat tanda itu muncul. Dan di detik itu, ia mengerti, yang selama ini tersembunyi bukanlah Tuhan, tetapi dirinya sendiri yang tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Dari sinilah perjalanan makrifat mulai berdiri dengan kukuh, karena ia telah menemukan pintu menuju kedalaman yang sebenarnya. Bab 3. Memasuki ruang tanpa bentuk. Ketika seseorang mulai melepaskan identitas yang ia kumpulkan sepanjang hidup, ia seolah melangkah masuk ke sebuah ruang yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran. Ruang ini tidak memiliki dinding, tidak memiliki arah, tidak memiliki batas, namun anehnya terasa sangat akrab. Seakan ia pernah berada di sana sebelum semua cerita hidupnya dimulai. Inilah ruang tanpa bentuk, tempat di mana kesadaran berdiri tanpa label, tanpa nama, tanpa aku. Masuk ke ruang ini tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan keberanian untuk menyingkap lapisan-lapisan yang menutupi keaslian batin. Dan semakin ia masuk, semakin ia menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak sedang menuju tempat baru. Ia sedang kembali kepada dirinya yang paling awal. Di dalam ruang tanpa bentuk ini, manusia mulai melihat bahwa dirinya bukanlah apa yang ia pikirkan. Ia bukan tubuh yang terus berubah, bukan pikiran yang naik turun, bukan perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah saksi yang menyaksikan semua itu tanpa ikut terbawa arusnya. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah saksi, ia mulai merasakan sebuah keheningan yang berbeda dari diamnya dunia. Keheningan ini bukan keterpaksaan, tetapi sebuah keluasan yang muncul dari dalam, yang membuat segala kekacauan pikiran tampak kecil dan tidak lagi menakutkan. Dari sinilah ia mulai mengenali bahwa kesadaran adalah inti dari keberadaannya. Namun masuk ke ruang ini bukan perjalanan yang tanpa tantangan. Ego yang selama ini merasa menjadi penguasa diri akan berusaha menyelubungi ruang tersebut dengan ketakutan dan keraguan. Ia akan berbisik bahwa tanpa identitas, manusia akan hilang. Tanpa cerita, manusia tidak berarti. Tanpa masa lalu, manusia tidak memiliki arah.
Ego mencoba mempertahankan keberadaannya dengan menciptakan bayangan ancaman yang sebenarnya tidak pernah ada. Tetapi semakin seseorang berani melihat bahwa ketakutan itu hanyalah permainan pikiran, semakin lemah cengkeraman ego terasa. Inilah tahap di mana penyerahan menjadi jauh lebih kuat daripada perlawanan. Ketika seseorang benar-benar mulai menerima bahwa dirinya adalah saksi, bukan pelaku utama dalam drama dunia, ruang tanpa bentuk itu mulai memancarkan kedamaian yang sangat halus. Seseorang bisa merasakan kehadiran batin yang tidak pernah berubah meski tubuh menua atau keadaan hidup berganti. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang abadi di dalam dirinya, sesuatu yang tidak terpengaruh oleh waktu, pujian, maupun kegagalan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, ia tidak lagi melihat dunia sebagai ancaman, melainkan sebagai guratan pengalaman yang lewat begitu saja, tanpa mampu menyentuh dirinya yang sejati. Masuk ke ruang tanpa bentuk adalah tahap penting dalam makrifat, karena disinilah manusia pertama kali melihat bahwa dirinya bukanlah entitas terpisah, melainkan bagian dari kesadaran besar yang sama. Ia melihat bahwa semua kehidupan mengalir dari sumber yang satu, dan bahwa dirinya bukan hanya menyaksikan kehidupan, tetapi juga menjadi bagian dari aliran itu sendiri. Pada titik ini, seseorang tidak lagi mencari Tuhan di luar. Ia hanya diam, menyaksikan, dan merasakan bahwa kehadiran Tuhan sudah mengisi setiap detik dalam ruang batinnya. Dan dari dalam ruang tanpa bentuk itulah, makna kehidupan mulai terungkap dengan cara yang paling lembut, paling dalam, dan paling jujur. Bab 4. Luruhnya bayangan diri. Ada sebuah tahap halus dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai melihat bahwa yang ia sebut sebagai dirinya ternyata hanyalah bayangan yang dibentuk oleh pengalaman, ketakutan, dan keinginan. Bayangan itu begitu meyakinkan hingga manusia mengira itulah dirinya yang sejati. Namun ketika cahaya kesadaran semakin terang, bayangan itu mulai tampak retak. Ia mulai melihat bahwa banyak keputusan hidupnya bukan lahir dari kedalaman batin, tetapi dari kebutuhan mempertahankan citra, mendapatkan pengakuan, atau menghindari rasa sakit. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan getaran halus, sebuah bisikan bahwa dirinya lebih luas daripada cerita yang selama ini ia pegang erat. Ketika seseorang menyaksikan bayangan itu luruh, ia merasakan campuran antara kelegaan dan ketakutan. Ada kelegaan karena beban yang telah lama menghimpit akhirnya mulai terangkat. Ia tidak lagi perlu menjadi sosok yang ia bentuk demi dunia. Namun ada juga ketakutan karena bayangan itu selama ini menjadi pegangan identitas. Ia bertanya-tanya, jika semua ini bukan diriku, lalu siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh pikiran, tetapi oleh pengalaman batin yang muncul ketika seseorang berani diam dan membiarkan kebenaran menyingkap dirinya sendiri. Disinilah perjalanan makrifat menemukan kedalamannya. Saat manusia berhadapan dengan ketidakpastian yang suci, semakin seseorang jujur menatap batinnya, semakin jelas ia melihat bahwa bayangan diri selama ini hanya reaksi. Reaksi terhadap pujian, reaksi terhadap penolakan, reaksi terhadap harapan orang lain. Hidupnya lebih sering digerakkan oleh apa yang datang dari luar daripada kebijaksanaan yang lahir dari dalam. Dan ketika ia menyadari bahwa reaksi itu bukan dirinya, perlahan ia mulai melepaskan kebutuhan untuk tampil, untuk membuktikan, untuk menjadi sesuatu. Ia mulai belajar menjadi kosong, bukan dalam arti ketiadaan, tetapi dalam arti membiarkan batin terbebas dari dorongan-dorongan yang tidak perlu. Kekosongan inilah yang membuka pintu menuju kedalaman rohani. Dalam keluruhan bayangan diri itu, seseorang akan merasakan bahwa hidup menjadi lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pendapat manusia, karena ia menemukan tempat kembali di dalam dirinya sendiri. Bahkan ketika dunia tampak bising, batinnya tetap seperti permukaan air yang diam. Ia mampu melihat setiap emosi yang muncul tanpa mengikutinya, mampu mendengar setiap pikiran tanpa terperangkap olehnya. Di tahap ini, seseorang merasakan bahwa ada ruang yang semakin luas di dalam dirinya. Ruang yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, karena selama ini tertutup oleh bayangan yang ia kira sebagai aku. Ketika bayangan itu akhirnya benar-benar luruh,
seseorang menyadari bahwa dirinya bukan lagi pusat dari kisah personal yang ia perjuangkan selama ini. Ia bukan lagi sosok yang menuntut dunia memahami dirinya, tetapi saksi yang menyaksikan segala hal dengan kedamaian yang tenang. Di saat inilah seseorang mulai memahami apa yang dimaksud para arif ketika mereka berkata bahwa makrifat bukan tentang menemukan sesuatu, tetapi tentang hilangnya sesuatu, hilangnya keakuan palsu. Dari keluruhan itu lahir pandangan yang lebih jernih tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan mengapa ia diciptakan. Dan di titik itu, seseorang mulai merasa bahwa ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghadirkan kesadaran yang lebih tinggi ke dalam setiap hembusan hidupnya. Bab 5. Saat hati menyerah tanpa melawan. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika hati tidak lagi ingin berdebat dengan takdir, tidak ingin lagi mempertanyakan mengapa hidup berlangsung seperti ini, dan tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai rencananya. Momen itu bukan kekalahan, melainkan penyerahan yang lahir dari kebijaksanaan. Seseorang menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan hidup muncul bukan karena kenyataan itu berat, tetapi karena hatinya terus menolak apa yang sudah ditetapkan. Ketika penolakan itu berhenti, batin tiba-tiba menjadi lapang. Seolah ada pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka, dan cahaya lembut mengalir masuk tanpa suara. Inilah penyerahan yang bukan pasrah buta, namun pemahaman mendalam bahwa tidak ada yang terjadi di luar kehendak yang Maha mengatur. Penyerahan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tidak muncul dari rasa putus asa atau lelah semata, tetapi dari pengenalan perlahan terhadap pola ilahi yang bekerja dalam hidup. Seseorang melihat kembali perjalanan panjangnya dan menyadari bahwa apa yang terasa menyakitkan di awal ternyata menjadi jalan bagi kematangan batin. Apa yang dulu ia kejar ternyata bukan sesuatu yang benar-benar ia butuhkan. Dan apa yang dulu hilang justru membuka ruang untuk sesuatu yang lebih berharga. Ketika mata batin mulai melihat pola ini, hati menjadi lebih tenang dalam menerima apa saja. Ia memahami bahwa setiap peristiwa membawa pesan, dan setiap kehilangan membawa kelapangan yang sebelumnya tertutup oleh genggaman ego. Yang paling lembut dari penyerahan adalah ketika seseorang mulai melihat bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah sendirian. Ada tangan yang membimbing, ada kasih yang menuntun, ada kebijaksanaan yang mengatur setiap langkah tanpa ia sadari. Pada titik ini, penyerahan bukan lagi rasa takut kehilangan kendali, tetapi sebuah pelukan batin yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk melawan arus. Ia hanya perlu mengikuti, mendengarkan, dan mempercayai bahwa di balik setiap keadaan, ada rahasia kebaikan yang sedang bekerja. Penyerahan menjadi jembatan yang menghubungkan dirinya dengan kehadiran Tuhan yang selama ini terasa jauh, padahal sebenarnya sangat dekat. Ketika seseorang benar-benar menyerah, ia merasakan hidup bergerak lebih lembut. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memenangkan perdebatan kecil dengan dunia. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun. Ia melakukan apa yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, tetapi tanpa kecemasan akan hasilnya. Ia mulai memahami bahwa setiap langkah hanyalah tugas, dan hasilnya adalah urusan Tuhan. Sikap ini menghadirkan ketenangan yang tak bisa diberi nama. Bahkan dalam kegagalan atau kesuksesan, hati tetap berada dalam keadaan yang sama. Jujur, tenang, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dalam penyerahan yang tulus, seseorang merasakan lenyapnya sebagian besar beban yang selama ini ia pikul. Ia tidak lagi menanggung rasa takut terhadap masa depan, karena ia tahu bahwa masa depan dipegang oleh Yang Maha Bijaksana. Ia juga tidak lagi tersiksa oleh masa lalu, karena ia paham bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Ketika hati mampu menyerah tanpa melawan, ia menemukan bahwa dirinya kembali kepada pusatnya, sebuah pusat yang damai, luas, dan penuh cahaya. Inilah penyerahan yang membuka pintu makrifat. Saat manusia akhirnya berhenti menjadi pengatur dan membiarkan Tuhan mengambil alih dengan caranya yang selalu lebih sempurna daripada yang bisa dipikirkan akalnya. Bab 6. Saat segala rasa diambil, yang tersisa hanya Allah. Ketika Allah mulai mengambil satu persatu rasa yang dulu menjadi sandaranmu, rasa tenang dalam zikir,
rasa nikmat dalam sujud, rasa haru dalam munajat, rasa damai dalam kesendirian. Maka jangan takut, sebab itu bukan tanda engkau dijauhkan, melainkan tanda engkau sedang ditarik ke makam yang lebih sunyi, lebih tinggi, lebih murni. Makam di mana seorang hamba tak lagi beribadah karena rasa, tak lagi berjalan karena penghiburan, tak lagi berharap karena kenyamanan batin, melainkan ia berjalan karena dia, berdiri karena dia, diam karena dia, lenyap karena dia, dan seluruh geraknya terpusat hanya kepadanya. Inilah fase ketika Allah memalingkanmu dari pengalaman spiritual menuju pemilik pengalaman, dari rasa menuju sumber rasa, dari getaran menuju yang menggetarkan, dari zikir menuju yang dijikir, dari ibadah menuju yang diibadahi. Pada saat semua rasa lenyap, engkau mungkin mengira dirimu jauh, padahal disitulah engkau paling dekat. Karena ketika rasa hilang, maka ego tak punya tempat untuk bersembunyi. Ketika manisnya ibadah dihapus, maka yang tersisa hanyalah siapa yang sebenarnya beribadah. Dan ketika jawaban tak kunjung datang, maka yang terbuka justru siapa yang sedang ditanya. Ketika hamba mulai kehilangan semua rasa, Allah sedang mengajarinya bahwa rasa bukan aku, getaran bukan aku, tenang bukan aku, haru bukan aku, damai bukan aku. Semuanya hanyalah pakaian, dan pakaian harus dilepaskan sampai hamba kembali telanjang dalam makna, kosong dalam ego, hening dalam keakuan, sehingga yang tinggal hanya dia. Inilah kematian batin sebelum kematian fisik, fase ketika yang fana dari dirimu perlahan gugur tanpa kau sadari, hingga suatu hari engkau terkejut melihat dirimu bukan lagi seperti dulu. Tak mudah gembira, tak mudah sedih, tak terombang-ambing pujian ataupun kritik, tak terikat kenikmatan dunia maupun kenikmatan ibadah. Karena pusat gravitasimu bukan lagi rasa, melainkan Allah. Ketika Allah mengambil rasa, Ia sedang mendidikmu untuk tidak mencintai apapun selain Dia. Even jika itu adalah kenikmatan ibadah yang Dia sendiri berikan. Dan ketika engkau akhirnya mencapai titik itu, titik di mana rasa tak lagi mempengaruhi ibadahmu, maka ibadahmu menjadi murni, bening, kosong dari pamrih, bebas dari motif, dan inilah ibadah para kekasih Allah. Ibadah yang tidak meminta apa-apa dari Allah, bahkan rasa nyaman sekalipun. Sebab para wali tidak mencari nikmat, mereka mencari pemilik nikmat. Mereka tidak mengejar rasa, mereka mengejar wajahnya. Dan mereka tidak berharap pelukan batin, mereka berharap diterima walau dalam keadaan paling kering, paling hening, paling sepi. Maka jika Allah sedang mencabut rasa dalam dirimu, bersyukurlah. Sebab itu tanda engkau sedang dibawa menuju keikhlasan tertinggi. Ibadah tanpa rasa, tapi justru penuh Allah. Bab 7, jalan para wali selalu dimulai dari kehilangan. Setiap wali yang pernah berjalan menuju Allah selalu melewati satu pintu yang sama, pintu kehilangan. Kehilangan bukan hukuman, bukan penghapusan, bukan penolakan, melainkan undangan halus agar hamba keluar dari kelekatan dirinya. Sebab tak ada seorang pun mencapai Allah sementara hatinya masih menggenggam sesuatu, bahkan bila genggaman itu adalah rasa nyaman dalam ibadah. Karena itu Allah sering memulai perjalanan hambanya dengan mengambil sesuatu yang sangat ia cintai, sesuatu yang menjadi tumpuan, sesuatu yang membuat ia merasa aman, agar hamba itu belajar bahwa keamanan sejati bukan pada apa yang dimiliki, tetapi kepada siapa ia kembali. Dan karena itu pula, para wali tidak pernah lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari patah, tumbuh dari sunyi, matang dari kehilangannya. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, rasa, orang, kedudukan, kemampuan, ketenangan, yang sebenarnya ia ambil bukan nikmatnya, tapi kelekatanmu, agar setelah kelekatan itu hancur, hatimu menjadi ruang kosong yang dapat diisi olehnya tanpa sekutu. Inilah rahasia yang tak dipahami banyak orang. Justru ketika engkau merasa paling kehilangan, engkau sebenarnya sedang disiapkan untuk menerima. Justru ketika engkau merasa paling kosong, engkau sedang disucikan untuk diisi. Justru ketika engkau merasa runtuh, engkau sedang dijatuhkan dari dirimu sendiri, agar akhirnya engkau tidak lagi berpijak pada aku, tapi hanya pada Dia. Para wali tidak pernah menganggap kehilangan sebagai musibah. Mereka melihatnya sebagai sapaan paling lembut dari Allah,
Sebab Allah hanya mengambil sesuatu ketika Ia ingin memberikan sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih kekal. Maka ketika engkau merasa berjalan dalam gelap, jangan buru-buru mengira bahwa engkau tersesat. Bisa jadi Allah sedang menutup semua lampu agar engkau tidak lagi melihat apapun kecuali Dia. Dan ketika hidupmu terasa sunyi, itu bukan hampa. Itu ruang yang Allah sengaja kosongkan agar suaranya kelak terdengar lebih jelas. Semua wali mengalami fase ini. Fase diguncang hingga tak tersisa sandaran apapun. Fase terjatuh hingga tak punya tempat kembali kecuali Allah. Fase kehilangan hingga tak punya apa-apa kecuali satu kenyataan, bahwa yang ada hanyalah Dia. Dan pada titik itulah perjalanan sejati dimulai, perjalanan tanpa pamrih, tanpa kepentingan, tanpa rasa ingin terlihat, perjalanan yang mengalir sunyi hanya karena satu hal, Allah telah memilihmu. Bab 8, Rahasia Sunyi, saat hati mulai mendengar tanpa telinga. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani yang tidak banyak diketahui manusia. Fase ketika hati mulai mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan memahami tanpa kata. Fase ini tidak datang melalui banyak membaca, bukan dari panjangnya ibadah lahir, bukan dari kerasnya usaha, melainkan dari kejernihan batin yang lahir ketika diri perlahan lenyap. Ketika engkau berhenti memaksa, berhenti menuntut, berhenti merasa mampu, dan berhenti menganggap dirimu pusat dari segalanya, maka ruangan terdalam di batinmu mulai terbuka. Suatu ruang hening yang selama ini tertutup oleh kebisingan dirimu sendiri. Di dalam keheningan itu ada bahasa yang tidak pernah kau pelajari, ada isyarat yang tidak tertulis, ada pemahaman yang tidak pernah diucapkan. Para wali menyebutnya sebagai bisikan Allah, bukan karena Allah berbicara dengan suara, tetapi karena hati yang jernih mampu menangkap petunjuknya tanpa melalui alat lahir. Pada fase ini, engkau tidak lagi sibuk bertanya kepada Allah, namun justru sibuk mendengarkan. Engkau tidak lagi menyodorkan keinginan, tetapi mulai peka pada kehendak. Engkau tidak lagi meminta dijelaskan, tetapi mulai memahami dari arah yang tidak pernah kau duga. Dan yang paling menggetarkan, pemahaman itu tidak datang sebagai "aku tahu", tapi sebagai "aku ditunjukkan". Bahkan hal kecil, seperti perasaan ingin menunda langkah, keinginan tiba-tiba untuk diam, atau tarikan halus untuk menjauhi sesuatu, seringkali bukan kebetulan, melainkan petunjuk yang muncul dari kedalaman yang disinari oleh Allah. Namun untuk mencapai tahap ini, hati harus disucikan dari riuhnya ego, dari tuntutan ingin dipuji, dari keinginan ingin dianggap lebih tinggi, dari ambisi ingin terlihat sebagai orang berilmu atau dekat dengan Allah. Selama hati masih penuh dengan keinginan diri, ia tidak akan mampu mendengar suara halus itu. Ia akan tertutup oleh bisingnya kehendak pribadi. Karena itulah jalan makrifat bukan jalan orang yang sibuk membuktikan diri, tetapi jalan orang yang rela hilang dari dirinya sendiri. Ketika engkau mulai lebih banyak diam daripada berbicara, lebih banyak mendengar daripada menjelaskan, lebih banyak merasakan daripada menghakimi, lebih banyak tunduk daripada menuntut, maka perlahan engkau memasuki wilayah sunyi yang menjadi rumah para arif. Di sana engkau tidak lagi mendengar dunia, tetapi mendengar gerak Allah dalam dirimu. Kau tidak lagi melihat peristiwa, tetapi melihat hikmah yang menggerakkan peristiwa itu. Kau tidak lagi sibuk mencari tanda, karena seluruh hidupmu berubah menjadi tanda. Dan saat engkau mencapai titik ketika apapun yang terjadi, membuat hatimu hanya berkata, "Ini juga darimu." Maka saat itu engkau telah memasuki pintu yang tidak lagi membutuhkan argumen. Pintu penyerahan total, pintu yakin, pintu yang hanya dimasuki para hamba yang lembut hatinya dan lapang kesadarannya. Di sanalah makrifat mulai tumbuh, bukan sebagai ilmu, tetapi sebagai cahaya yang membuatmu melihat tanpa harus melihat. Bab 9, ketika Allah menyembunyikanmu dari dirimu sendiri. Ada satu rahasia perjalanan ruhani yang jarang disebut para guru, karena tidak setiap hati siap memahaminya, bahwa sebelum Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, Ia terlebih dulu menyembunyikan dirimu dari dirimu sendiri. Pada fase ini, engkau merasa seperti kehilangan arah,
kehilangan semangat, kehilangan identitas, bahkan kehilangan kemampuan untuk menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang harus ditaklukkan, tetapi lebih seperti cermin yang memantulkan kekosongan batinmu. Banyak yang keliru mengira ini adalah fase kemunduran, padahal inilah langkah paling lembut dan paling halus dari Allah untuk menyiapkan dirimu, agar sanggup menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada identitas, yaitu kehadirannya dalam batinmu. Ketika Allah mulai menyembunyikanmu dari dirimu, engkau akan merasa bahwa hal-hal yang dulu penting, kini menjadi biasa. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hampa. Hal-hal yang dulu ingin kau capai kini tidak lagi punya daya tarik. Bukan karena engkau kehilangan gairah hidup, tapi karena Allah sedang mencabut kelekatanmu pada peran, citra, ambisi, dan pencapaian. Ia sedang mengajakmu turun dari panggung yang selama ini kau sangka milikmu. Ia sedang melepaskan topeng yang selama ini melekat di wajahmu. Ia sedang membuatmu mengenali bahwa semua yang kau banggakan hanyalah sementara, dan bahwa diri yang kau pertahankan dengan segala kekuatan itu hanyalah bayangan yang tak pernah benar-benar memiliki wujud. Pada tahap ini, engkau seperti melangkah dalam kabut. Segala sesuatu terasa samar, bahkan dirimu sendiri. Namun justru dalam kesamaran itulah Allah sedang bekerja. Ia menghapus jejakmu sedikit demi sedikit, agar tidak ada lagi hal yang dapat kau sembah selain Dia. Ketika kebingungan datang, itu bukan karena engkau kehilangan petunjuk, tapi karena Allah sedang menghapus peta lama yang sudah usang. Ketika kau merasa tidak mengenal dirimu lagi, itu bukan kekacauan, tetapi proses pembentukan identitas baru yang tidak dibangun dari ego, melainkan dari nur yang ditanamkan oleh Allah dalam hati seorang hamba yang Ia pilih. Dan pada akhirnya, ketika engkau dibiarkan tidak stabil, tidak yakin, tidak merasa kuat, disitulah Allah sedang menanamkan sesuatu yang jauh lebih kokoh dari keyakinan dirimu sendiri, ketergantungan total kepadanya. Sebab selama engkau masih bisa berdiri dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya diangkat oleh kekuatan Allah. Ketika engkau sudah tidak punya jawaban apapun, barulah jawaban yang sejati diberi. Ketika semua cara manusia tidak lagi berhasil, barulah jalan yang berasal dari langit dibuka. Dan ketika engkau tidak lagi mengenali siapa dirimu, barulah engkau mengenali siapa Tuhanmu. Inilah makna tersembunyi dari disembunyikannya diri, bukan untuk membuatmu hilang, tetapi agar hanya Dia yang tersisa dalam kesadaranmu. Dan ketika yang tersisa hanyalah Dia, itulah saat makrifat mulai bernapas. Bab 10. Saat segalanya menjadi Allah. Pada puncak perjalanan batin, ada sebuah momen yang tidak datang melalui belajar, tidak muncul melalui zikir yang dipaksakan, tidak lahir dari upaya keras untuk merasa dekat. Momen itu datang seperti fajar yang perlahan menyingkap malam. Tanpa suara, tanpa pertanda besar, namun tiba-tiba segalanya menjadi terang. Dalam momen itu, engkau mulai menyadari sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata, karena kata-kata bukanlah wadah yang cukup luas untuk menampungnya. Bahwa seluruh gerak hidupmu sejak awal bukanlah gerakmu, melainkan gerak Allah yang bekerja melalui dirimu. Di titik ini engkau tak lagi melihat dunia sebagai rangkaian peristiwa terpisah, tak lagi melihat ujian sebagai ancaman, tak lagi melihat nikmat sebagai milik sendiri. Engkau mulai melihat bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap kesenangan, setiap jalan buntu, setiap keterlambatan, setiap rasa sakit, dan setiap kelegaan adalah bagian dari tarian halus yang dirancang oleh Allah, agar engkau mengenalnya melalui segala sesuatu. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, engkau tidak lagi hidup dengan perasaan perlu mengontrol. Sebab engkau memahami bahwa tidak ada yang pernah berada di bawah kendalimu, bahkan napasmu sendiri. Engkau tidak lagi merasa harus mengamankan masa depan, karena engkau mulai melihat bahwa masa depan tidak pernah lepas dari pengaturannya. Engkau tidak lagi menyesali masa lalu, karena kau mulai menyadari bahwa setiap luka adalah pintu menuju kedalaman, dan setiap kegagalan adalah jalan menuju kelunakan hati. Di titik ini, engkau tidak lagi berdoa dengan rasa meminta yang gelisah, tetapi dengan penyerahan yang tenang. Engkau tidak lagi beribadah karena takut, tetapi karena rindu. Engkau tidak lagi mencari Allah di luar, tetapi merasakannya hadir dalam setiap denyut di dalam diri.
Inilah keadaan ketika segala sesuatu tidak lagi terpisah dari Allah. Bukan karena Allah menyatu dengan makhluk, tetapi karena engkau menyadari bahwa seluruh makhluk berdiri olehnya, bergerak olehnya, dan kembali kepadanya. Dunia tidak berubah, tetapi cara memandangmu berubah seluruhnya. Orang-orang masih berjalan dengan urusan mereka masing-masing, tetapi hatimu melihat mereka sebagai ayat-ayat hidup. Problema masih datang, tetapi engkau tidak lagi diguncang. Kehilangan masih terjadi, tetapi engkau tidak tenggelam. Kesenangan masih hadir, tetapi engkau tidak terikat. Dari luar engkau terlihat seperti manusia biasa, namun di dalam engkau telah menjadi saksi dari sesuatu yang tak banyak orang mampu menyaksikannya. Bahwa di balik semua yang tampak, hanya ada Dia. Dan ketika kenyataan ini menancap dalam, engkau akan paham bahwa lenyapnya dirimu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak lagi digerakkan oleh aku, tetapi oleh kehadiran Allah yang mengalir melalui setiap aspek keberadaanmu. Inilah makrifat tertinggi, ketika engkau tidak melihat apapun kecuali Allah, namun tetap menjalani hidup sebagai hamba. Ketika engkau tidak merasa memiliki apapun, namun merasa cukup dengannya. Ketika engkau tidak lagi mengejar apapun, karena engkau telah menemukan sesuatu yang membuat seluruh pencarian berhenti. Allah itu sendiri. Dan kini, setelah perjalanan batin ini perlahan menutup tirainya, biarkan hatimu tetap tinggal sejenak dalam keheningan yang suci. Jangan buru-buru kembali menjadi diri yang lama. Rasakan bahwa setiap napas adalah panggilan, setiap detak adalah petunjuk, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Bila engkau membawa satu hal dari renungan ini, bawalah kesadaran bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari segala hal yang pernah kau kejar. Tenangkan batinmu, pasrahkan segala resah, dan biarkan cahayanya menetap di ruang terdalam dirimu. Kita bertemu di hening, dan semoga kita kembali bertemu dalam ridha Allah yang tidak pernah meninggalkan siapapun.